Assalamualaikum. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Beta Veronica Agustin, NIM 012. Di sini saya dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Pada video kali ini saya akan mempraktikkan tentang salah satu keterampilan dasar mengajar, yaitu keterampilan menjelaskan. Nah, pada keterampilan menjelaskan ini saya memilih kelas 5, tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia. Assalamualaikum anak-anak. Halo, apa kabarnya kalian hari ini? Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang organ gerak hewan dan manusia. Ada yang tahu di sini apa sih fungsi organ gerak hewan dan manusia itu? Nah, apa? Fungsi dari organ gerak hewan dan manusia itu banyak sekali. Contohnya untuk berlari, untuk berjalan, untuk melompat, untuk memanjat, untuk merangkak. Semuanya itu termasuk fungsi organ gerak hewan dan manusia. Nah, contohnya pada manusia itu bisa berjalan, bisa berlari, bisa melompat. Kalian kalau bermain lompat tali harus menggunakan kaki. Nah, kaki itu adalah alat gerak manusia. Apa kaki itu? Alat gerak manusia. Kalian berlari, kejar-kejaran, main, itu menggunakan alat gerak, yaitu kaki. Nah, macam-macam alat gerak itu dibagi menjadi dua, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif itu berupa otot. Nah, beda ya alat gerak aktif sama pasif. Alat gerak aktif ini berupa otot, alat gerak pasif ini berupa tulang. Ada ya, manusia ini mempunyai otot, mempunyai tulang. Makanya kali ini kita bisa bergerak, bisa berlari, bisa berenang. Semuanya aktivitas yang kita lakukan itu menggunakan otot dan menggunakan tulang. Berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang, hewan dibagi menjadi dua lagi. Nah, yaitu vertebrata dan avertebrata. Hewan vertebrata ini adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Jangan sampai salah, karena ada dua yang penyebutannya hampir sama dan sama-sama sulitnya, yaitu vertebrata dan avertebrata. Hewan vertebrata ini adalah hewan yang memiliki tulang belakang, dan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, kita bahas dulu yang vertebrata ini ya. Yang vertebrata ini adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Contohnya seperti ayam, seperti kelinci, seperti kucing. Itu semua adalah hewan vertebrata yang memiliki tulang belakang. Nah, apalagi ya contohnya? Ada yang tahu? Sapi, baik. Kambing itu adalah hewan vertebrata. Sekarang hewan avertebrata. Hewan avertebrata itu apa sih? Nah, hewan avertebrata itu adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contohnya seperti cacing, seperti ular, seperti cumi-cumi. Itu tidak memiliki tulang belakang karena mereka berjalan itu menggunakan perut. Nah, kita bergerak menggunakan kaki. Manusia bergerak menggunakan kaki. Hewan vertebrata menggunakan kaki. Nah, hewan avertebrata ini bergerak menggunakan perut. Kalian pernah menjumpai cacing menggunakan kaki berjalannya? Tidak kan? Nah,
Seperti contohnya, avertebrata itu cacing dan berjalannya menggunakan perut, tidak menggunakan kaki. Nah, sekarang kita sebutkan satu-satu ya contoh hewan vertebrata dan avertebrata. Hewan vertebrata itu adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Contohnya kelinci. Nah, kelinci ini organ geraknya berupa kaki. Nah, organ gerak kelinci berupa kaki ini untuk melompat, untuk berjalan. Kelinci suka melompat-lompat karena berjalannya melompat-lompat. Nah, seperti itu. Contohnya lagi domba. Domba ini juga berjalan menggunakan kaki. Organ geraknya berupa kaki. Nah, yang ketiga itu ikan. Ikan ini organ gerak ikan apa ya? Ada yang tahu? Nah, organ gerak ikan ini adalah siripnya. Nggak mungkin kan ikan berjalan dengan menggunakan kaki. Nah, pada organ gerak ikan ini adalah sirip. Sirip ikan fungsinya untuk berenang. Nah, ikan nggak ada loh yang jalan. Ikan semuanya berenang menggunakan sirip. Organ gerak ikan berupa sirip. Tidak ada organ gerak ikan berupa kaki. Nah, yang keempat adalah kucing. Sama ya, seperti yang sebelumnya, sama seperti domba, sama seperti kelinci, kucing juga menggunakan kaki untuk bergerak. Kita biasanya melihat kucing berlarian, kita biasanya melihat kucing dikejar oleh manusia. Nah, gimana tuh? Kucing sama manusia kejar-kejaran sama-sama menggunakan organ gerak. Kucing menggunakan kaki dan manusia menggunakan kaki, sama-sama menggunakan kaki. Makanya mereka bisa bergerak. Bagaimana mereka bisa bergerak? Karena mereka mempunyai dua tadi. Apa? Yaitu pasif dan aktif. Nah, untuk yang pasif ini berupa tulang, yang aktif berupa otot. Makanya mereka bisa bergerak, berlari-larian. Yang kucing dikejar oleh manusia, kucingnya lari. Nah, seperti itu. Sekarang yang kedua kita membahas mengenai hewan avertebrata. Hewan avertebrata ini hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, apa tadi contohnya? Yaitu cacing. Kenapa cacing? Karena mereka tidak memiliki tulang belakang. Mereka menggunakan perutnya untuk berjalan. Mereka menggunakan semua tenaganya untuk berjalan. Nah, seperti yang kalian lihat, cacing ini tidak bisa bergerak sangat cepat karena mereka menggunakan perut. Lihat saja, kalau kalian mengejar siput atau mengejar cacing, biasanya kalian cepat sekali menangkapnya karena mereka tidak menggunakan kakinya untuk bergerak, melainkan menggunakan perut. Nah, seperti itu. Sudah paham ya semuanya? Kalau sudah, Ibu lanjutkan. Nah, selanjutnya itu ada siput. Nah, siput juga sama. Siput menggunakan perutnya yang biasanya disebut dengan kaki perut. Nah, beda ya, manusia sama siput itu beda. Manusia menggunakan kaki, jika siput itu menggunakan kaki perut. Siput sama kucing pun juga berbeda. Kucing menggunakan kaki dan siput menggunakan kaki perut. Beda ya. Nah, fungsi kaki perut pada siput ini untuk berjalan. Kan mengapa siput ini lambat? Sama kayak cacing. Siput ini lambat. Siput ini mudah sekali ditangkap oleh manusia karena siput dan cacing ini tidak bergerak menggunakan kakinya, tapi menggunakan perutnya. Nah, selesai sudah sekarang materi yang Ibu berikan. Jika kalian paham, ya alhamdulillah. Tapi kalau kalian tidak paham, dipelajari lagi ya di rumah. Apa yang tadi Bu Guru jelaskan, kalian harus paham. Karena itu menyangkut organ gerak hewan dan manusia.
kita harus tahu bagaimana sih kita caranya berjalan itu. Nah, kita juga harus tahu, kok bisa ya kelinci itu melompat-lompat seperti itu, kenapa manusia nggak bisa lah seperti itu. Karena beda ya, manusia itu berjalan, kelinci melompat-lompat, tetapi sama-sama menggunakan kaki, bukan menggunakan kaki perut. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.